Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tidak usah saling menghujat karena ini adalah acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang merayakan. Silahkan, yang tidak usah menghujat satu sama lain, karena bahwasanya di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, memang Ibnu Taimiyah tidak melakukan Maulid Nabi, akan tetapi beliau tidak pernah mencela saudaranya seiman. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita bersama-sama saling toleransi atas perbedaan, karena ini juga di dalam ranahnya umat Islam, sehingga tugas kita adalah bagaimana kita menjadi muslim yang kafah itu seperti apa. Jadi diriwayatkan ada seorang Badui yang mendatangi Rasulullah SAW, lalu orang Badui itu bertanya kepada Nabi, yaitu mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab kepada orang Badui tadi, yaitu mengatakan ma'atala, kapan atau persiapan apa yang kamu persiapkan, hal apa yang kalian persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat itu. Nah, kemudian orang Badui tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, yaitu hubbullah wa rasuli, yaitu aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah menjawab kembali, anta ma'aman ahbabta, kalian atau engkau akan bersama dengan orang yang aku cintai. Kemudian dari sini teman-teman kita tahu bahwasanya cara mencintai Nabi Muhammad SAW itu ada dua caranya. Yang pertama cara yang sederhana, dan yang kedua adalah cara yang paling utama. Cara yang paling sederhana yaitu kita dengan mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, yaitu kita dengan bersolawat kepada Nabi, karena Allah juga mengutus kepada para malaikat untuk bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Itu cara yang sederhana saja. Kemudian ada cara yang paling utama, yaitu dengan kita ittiba kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan menjalankan segala risalahnya yang telah Nabi contohkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini tugas kita. Jadi sebagai Islam, ini kembali lagi, Islam memiliki 3 dimensi yang harus kita lakukan. Yang pertama, dimensi kita kepada Allah, itu hablum minallah. Kemudian hablum minan nas. Yang ketiga adalah hablum minan nafs. Dan dari 3 ini tidak bisa kita pisah-pisahkan, akan tetapi hablum minan nas ini belum kita lakukan secara totalitas karena kita terbentur, karena memiliki ideologi yang berbeda-beda. Tentunya kita harus kembali kepada Islam yang kafah, Islam secara totalitas, menjalankan syariatnya Allah dan mengikuti petunjuk daripada Nabi besar Muhammad SAW. Diibaratkan kita ini sudah akidahnya sudah bagus, kemudian akidah itu diibaratkan sebuah akar. Kalau akarnya sudah kuat, kokoh, baru kita ke syariahnya Nabi, yaitu merupakan batangnya. Kemudian ranting-rantingnya, daun-daunnya yaitu dengan kita berakhlakul karimah, kemudian menjalin hubungan ekonomi secara Islam, menjauhi daripada riba, kemudian berpolitik secara Islam. Apalagi teman-teman, banyak pokoknya ya. Tentunya yang hablum minan nas, hablum minallah, yaitu kita dengan cara beribadah, yaitu sholat, zakat, dan lain sebagainya. Ini otomatis sebagai umat Islam kita sudah melakukannya. Kemudian hablum minan nas ini yang belum kita lakukan secara berjamaah. Bagaimana berpendidikan secara Islam, bagaimana bermuamalah kita secara Islam itu seperti apa akadnya, itu kita masih di dalam pemikiran dan ideologi kapitalisme, sehingga semua kita anggap kalau tidak ada yang namanya asas manfaat itu tidak kita lakukan. Padahal di dalam Islam itu asasnya adalah halal dan haram. Sebelum kita melakukan, kita cek dulu ini halal atau kategori haram. Kalau yang kapitalis itu cirinya yaitu ketika kita mengandalkan sistem asas manfaat. Pokoknya kalau kita tidak ada untungnya, tidak ada cuannya, tidak ada manfaatnya, ya nggak usah, meskipun itu haram. Nah, ini
yang menjadi pola pikir kita ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah hablum minan nafs, itu berakhlakul karimah. Nabi itu sudah mencontohkan dengan cara sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai bangun tidur itu diatur, apalagi kita bersin ya, misalkan kita bersin asah gitu ya. Nah itu sudah dicontohkan juga, mengucapkan apa, kemudian ada ya, kalau ada teman saudara kita atau tangga kita yang mendengar itu juga mengucapkan ketika bersin itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini contoh sederhananya saja, bahwasanya cara mencintai Nabi yang paling utama yaitu dengan kita menjalankan syariahnya, beriktibar kepada Nabi secara totalitas. Nah itulah kenapa kita ini saling tercerai-berai, karena kita kebanyakan masih mengadopsi sistem kapitalisme, yaitu sistem yang diambil daripada orang-orang barat sana, sehingga diadopsi di sini, hingga pemikiran kita menjadi rusak, akidah kita rusak, syariah kita juga rusak, karena kita hanya mengedepankan kepada keuntungan saja, bukan halal haramnya. Itulah yang terjadi saat ini. Sebagai umat Islam kita saling tercerai-berai seperti itu teman-teman, dan tugas kita adalah selalu berdakwah dimanapun dan kapanpun dengan cara Rasulullah yang sudah disampaikan, bahkan diceritakan di sini secara lugas bagaimana akhlak beliau, bagaimana cara berdakwah beliau, sehingga kita bisa meneladaninya. Nah mungkin itu saja teman-teman dari pembahasan tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dan Nabi itu menurut majalah daripada di Amerika sana, Nabi merupakan salah satu tokoh utama yang paling berpengaruh di dunia ini. Semoga kita bisa menjalankan syariahnya, kemudian beritibar kepada Nabi dan menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.